Di video kali ini saya mau nyablon kaos di rumah. Hai. Nah, biasanya teman-teman ketika saya upload video itu upload tentang investasi, saham, dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini saya mau nge-review salah satu mainan saya yang baru. Bukan mainan saya sih. Ya, mainan baru saya ini. Ini adalah mesin press. Mesin press buat sablon lah intinya. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, di tempat percetakan kaos atau yang identik dengan sablon pasti ada alat yang kayak gini. Dia buat ngepres kaos atau ngepres bahan-bahan lainnya lah yang untuk di sablon. Nah, di video kali ini saya mau nyablon kaos di rumah dengan alat seadanya, intinya dengan alat yang seadanya aja, dengan memakai mesin press ini. Jadi sablon yang saya gunakan di sini adalah sablon jenis Sublim. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya Sublim. Sublim itu ketika kayak lilin, dipanaskan dia mencair, tapi kalau udah dingin dia padat lagi gitu. Jadi sablon yang akan saya pakai di sini adalah sablon jenis Sublim, atau kalau bahasa sederhananya printing lah. Jenis-jenis printing kayak jersey yang teman-teman pakai ketika main futsal, main bola, badminton, dan lain sebagainya, itu adalah printing, dan jenis tintanya itu namanya Sublim gitu. Jadi cara kerjanya begitulah. Jadi si benda itu dipanaskan untuk supaya mencair dulu terus memadat di benda lain, kurang lebih begitulah. Ini kedengaran nggak ada suara mesin cuci soalnya. Nah, udah, tanpa basa-basi kita langsung saja. Tadi saya udah mendesain gambarnya. Kebetulan ini cuman sebatas kata-kata aja, nama aja gitu. Nah, ini sablonnya kayak gini desainnya. Ini adalah nama. Nah, teman-teman mungkin kelihatannya kebalik ya, emang di print secara mirror karena nanti akan ditempel di baju. Bajunya mana? Nah, bajunya yang belakang saya ini nih, yang putih nih, yang putih bajunya gitu. Dan perlu teman-teman tahu, kalau misalkan kita pengen nyablon sendiri di rumah dengan alat seadanya, misalkan dengan cuman teman-teman punya ada komputer, ada printernya bisa apa aja, dan yang penting tintanya harus tinta Sublim, dan kertasnya ini adalah kertas Sublim juga. Kalau pakai kertas HPS bisa nggak? Bisa, tapi daya transfernya dari kertas ke kainnya itu nggak begitu maksimal. Jadi kesannya tuh buluk, burem, apa gimana lah gitu. Intinya nggak maksimal lah, nggak real peak lah, intinya sih gitu kalau bahasa kitanya. Nah, itu pertama, tintanya harus tinta Sublim. Nah, teman-teman bisa bedain. Ini tintanya Epson biasa ya, yang produk originalnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau ini tinta Sublim, dia kalau dari segi warna ini sama-sama warna kuning, cuman nah dia lebih encer. Kalau tinta Sublim itu lebih kental, beda, lebih kental. Makanya kalau teman-teman punya printer di rumah mau pakai tinta Sublim, dia harus produksi tiap hari. Maksud artinya produksi tiap hari itu harus ngeprint tiap hari. Jangan sampai sebulan atau seminggu nggak ngeprint, itu ke apa tuh namanya, headnya itu apa tuh istilahnya tuh, head print apa gitu ya, itu kering. Cartridge-nya lah, cartridge-nya ya, cartridge-nya tuh kering. Makanya kalau misalkan pakai tinta Sublim itu perawatannya juga harus lumayan lah gitu. Soalnya ada resiko ini apa tuh namanya tuh, mampet, ada resiko mampet. Nah, ini untuk kaosnya. Nah, ini untuk kaosnya perlu teman-teman tahu, harus kaos jenis bahan tertentu, yaitu kayak namanya itu, ini yang saya pakai adalah polyester. Teman-teman bisa pakai polyester, dry fit, Tetoron, Hedget, yang kayak kaos-kaos Sparta itu bisa. Ini kaos bahan polyester. Polyester itu kan kandungannya itu kandungan ini ya, apa namanya, kayak dari bahan-bahan plastik kayak gitu deh, yang dibikin serat kayak gitu. Saya kurang paham lah untuk proses produksi menjadi bahan polyester itu kayak gimana. Cuman intinya harus bahan polyester. Kalau katun gimana? Kalau katun tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa, cuman daya transfernya itu nggak bisa maksimal. Jadi hasilnya itu nggak ini, kecuali nanti deh ada kalau misalkan ke katun ada lagi caranya.
Bisa, cuman ada lagi caranya. Nggak sesederhana memakai polyester. Nah, kita langsung aja ini kaosnya. Ya kalau untuk cara nyablonnya sih sederhana aja ya. Untuk cara nyablonnya mah sederhana aja. Ini gitu. Ya supaya nggak kusut, kita press dulu. Ini udah panas loh. Ini udah panas, teman-teman bisa lihat. Intinya ini tuh panasnya itu 200 derajat Celcius. Saya press dulu biar permukaan si kaosnya itu rata. Gitu. Oke, kita langsung ke proses pengepresan. Ini desainnya udah kita print, udah kita cetak di media transfer paper, media kertasnya kertas sublim. Kita langsung ke pengepresan. Ini kan masih polos. Nah, ini gambarnya dibalik ya. Oke, dikira-kira aja. Langsung kita press. Nah, teman-teman lihat. Ini temperatur 200 dan timernya itu waktunya itu sekitar 60 detik. 1 menit udah matang, intinya sih udah matang, udah ketransfer semua. Nanti kalau misalkan udah nyampe 1 menit dia bunyi sendiri, tergantung kita nyetingnya berapa menit. Nah, bunyi kan, kita angkat. Nah teman-teman bisa lihat nih, si kertasnya udah ke transfer semua. Nih, teman-teman bisa lihat. Nih. Jadi kebalik kan, ada namanya. Nah, di sini udah kosong, udah ke transfer semua. Ini udah hampir hilang, udah nggak ada. Ini udah maksimal segini. Dan hasilnya ini nih. Ini kalau misalkan dicuci, ini tuh kalau misalkan dicuci tuh awet. Terus buat anak-anak tuh aman juga. Oke, kita cetak satu lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nyablon sendiri di rumah atau mungkin buka usaha, ini cocok. Untuk bahan-bahannya murah kok sebenarnya, tapi kalau cukup ya, kalau misalkan teman-teman gak punya printer dan malas, kalau misalkan teman-teman nggak punya printer, nggak punya komputer, teman-teman bisa cari aja jasa cetak sublim gitu aja. Jadi teman-teman tinggal bawa ke rumah dan di-press di rumah. Lah, kan mesin pressnya juga nggak punya, bisa disetrika loh dengan suhu maksimal, bisa ke transfer. Cukup setrika aja. Jadi mesin press yang saya gunakan ini ukurannya itu 38 cm kali 38 cm. Ini persegi. Jadi ukuran maksimal yang bisa saya press di sini itu cuman sampai dengan A4. Jadi kalau misalkan untuk A3 nggak bisa, itu ke A3 kegedean. Nah, teman-teman bisa lihat ini seperti biasa, sama aja. Oh, press dulu, saya lupa. Jadi fungsinya pressan pertama itu buat supaya si medianya itu lebih rapi aja sih, lebih datar gitu, biar nggak gelombang-gelombang, biar nggak kusut. Kalau kusut ntar hasilnya jelek. Nah, udah press lagi. Ini press lagi selama 1 menit. 1 menit di temperatur 200. Kenapa harus 1 menit dan temperatur 200? Ini hasil percobaan saya, karena kalau misalkan kurang dari 200 itu ternyata si kertasnya itu nggak ketransfer maksimal. Dan kenapa harus 60 detik atau 1 menit? Ya pasnya segitu, saya kurangin dari jadi 50 detik, ternyata nggak maksimal. Jadi masih ada sisa-sisa tinta di kertasnya, nggak nempel sempurna ke kainnya itu. Bagusnya tinta sublim itu ketika di print dia warnanya itu agak burem, tapi ketika di press warnanya keluar gitu, cerahnya itu keluar. Nah, udah. Oh, transfer semua kan? Nih. Jadi si ininya ke transfer semua ke sini.
Ini lumayan bagus. Ini buat anak-anak kita nih. Anak-anak pasti senang ini kalau pakai kayak gini nih, orang tuanya juga pasti senang. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nyablon sendiri di rumah, bisa teman-teman nyablon di rumah. Gitu. Tapi kan harus beli printer, harus beli tinta, harus beli dan lain sebagainya. Enggak. Teman-teman tinggal nyari jasa Sublime gitu. Teman-teman yang penting teman-teman punya desainnya kayak gimana, atau mungkin bisa ngomong ke orang yang cetaknya pengen bikin ini gitu. Insya Allah bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau, saya cantumin deh link di deskripsi. Tapi kalau teman-teman mau nyetak Sublime-nya doang dan mau disetrika di rumah, itu bisa coba cek link di deskripsi aja deh, atau DM aja deh ke Instagram kayak gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, oke, itu aja mungkin video yang udah lama saya nggak buat. Ini adalah video pertama lagi kayaknya nih di bulan Ramadan, tapi biasanya orang-orang pada bikin konten tentang religi, tentang Ramadan. Nah, ini saya bikin tentang ini aja deh buat ide usaha teman-teman. Oke, itu aja dari saya. See you next video dan bye.